Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya pada kesempatan kali ini hendak memaparkan kepada Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah dasar atau di tingkat SD, ya terkait dengan bagaimana cara mengembangkan studi kasus eh, menyangkut dengan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di jenjang sekolah dasar. Nah, kita misalkan saja topik yang nantinya kita ambil adalah terkait dengan meningkatkan pemahaman konsep pecahan di sekolah dasar. Ya, jadi Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke eh, apa menguraikan deskripsi dari studi kasus yang hendak kita buat, maka terlebih dahulu kita tentukan dulu topik utamanya. Jadi di sini topik utamanya adalah meningkatkan pemahaman konsep pecahan di sekolah dasar misalnya, ya. Ini sebagai topik utama, ya. Lalu selanjutnya kita tentukan sub-sub topik, ya. Jadi bagian awal sudah pasti kita uraikan dulu terkait dengan ya latar belakang, ya, terkait dengan latar belakang. Ya, apa saja latar belakang dari masalah atau kasus menyangkut dengan proses meningkatkan pemahaman konsep pecahan di sekolah dasar. Karena ini dianggap sebagai salah satu mungkin masalah, ya, atau kasus yang pernah Bapak Ibu guru hadapi ketika mengajar di jenjang sekolah dasar, ya. Jadi kita jabarkan dulu terkait dengan pembelajaran konsep pecahan misalnya, ya. Kita ambil contoh saja, misalnya pembelajaran pecahan di kelas 4 SD seringkali menjadi tantangan bagi siswa, ya. Kenapa jadi tantangan? Itu kita jabarkan di dalam subtopik latar belakang. Jadi banyak yang kesulitan dalam memahami konsep pecahan, terutama dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda, ya. Lalu kita jabarkan juga pada saat ulangan, ya, saat ulangan atau pada saat mengerjakan latihan itu ya ada 60% siswa misalnya di bawah standar ketuntasan minimum. Ya, dengan kesalahan umum seperti sulit menyamakan penyebut, ya. Jadi kita sampaikan di sini, ya, masalah-masalah umum atau kasus-kasus umum yang dihadapi terkait dengan topik utama, yaitu meningkatkan pemahaman konsep pecahan di sekolah dasar, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, eh, ya, selanjutnya kita juga akan eh, ya, menuju ke subtopik selanjutnya. Jadi setelah kita menentukan topik utama, kita tentukan sub-sub topik. Jadi yang pertama itu latar belakang, ya. Lalu yang kedua, ya misalnya subtopiknya adalah ya kita identifikasi penyebab kesulitan dalam meningkatkan pemahaman konsep pecahan misalnya, ya. Lalu subtopik selanjutnya dari laporan studi kasus kita ini adalah terkait dengan ya solusi yang diusulkan, ya, untuk mengatasi kesulitan dalam meningkatkan pemahaman konsep pecahan misalnya, ya. Nah, jadi ya, nah, ini dia. Jadi subtopiknya tentang solusi yang diusulkan misalnya, lalu bagaimana hasil dan dampaknya, ya, bagaimana hasil dan dampaknya. Ini dia, ya, hasil dan dampaknya. Kita uraikan sedikit secara singkat, padat dan jelas tentunya, karena tentunya dalam nantinya pada saat Bapak Ibu menguraikan studi kasus, ya bisa jadi juga dibatasi ya jumlah kata, ya. Katakanlah misalnya tidak boleh melebihi 400 kata atau 500 kata. Maka ya di sini kita juga harus pandai mendeskripsikan dengan kalimat yang tepat, kalimat yang singkat, padat dan jelas sehingga akan efisien juga dalam hal perbendaharaan kata, ya. Dan yang terakhir, kalau sudah dijabarkan tentang hasil dan dampak, maka terakhir ada bagian nanti yang namanya bagian kesimpulan, ya. Oke, nah kita kembali ke bagian awal tadi ya Bapak Ibu, ya. Nah, jadi setelah kita jelaskan tentang latar belakang, ya, lalu kita sebutkan juga, ya, uraikan, ya, nggak perlu diuraikan sih, sebutkan poin-poin kesalahan umum yang mungkin sering terjadi, ya. Misalnya pada konsep pecahan ini, misalnya yang sering terjadi adalah sulit menyamakan penyebut dalam operasi pecahan, tidak paham hubungan antara pecahan, angka desimal, dan gambar, tidak mengerti konsep pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dalam pembelajaran matematika,
di SD misalnya kan. Nah, itu menjadi kesalahan umum yang Bapak Ibu sampaikan nih di latar belakang. Nah, selanjutnya Bapak Ibu jabarkan juga terkait dengan penyebab kesulitan. Jadi di sini misalnya penyebab kesulitan disebabkan karena guru masih menggunakan pendekatan abstrak, ya, di mana Bapak Ibu guru terlalu fokus pada rumus misalnya tanpa memberikan visualisasi atau konteks yang konkret sehingga mudah diingat, mudah difahami, ya, tidak hanya dihafal, tidak hanya dapat dilakukan pada saat setelah dia mendapatkan materi, tapi dapat diingat dalam jangka waktu panjang dan diharapkan dapat diaplikasikan sesuai dengan konteks kehidupannya sehari-hari, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mungkin penyebab kesulitan terkait studi kasus yang topiknya kita pilih tadi, misalnya kurangnya media interaktif, ya, minimnya kerja kelompok. Nah, ini kita jabarkan seperti ini, ya. Nah, lalu kita sampaikan juga terkait dengan solusi yang diusulkan. Nah, jadi kan tadi kesulitannya udah ada ya, sudah berhasil kita identifikasi. Maka untuk eh, ya apa memecahkan masalah kesulitan-kesulitan ini, maka kita harus mencari solusi, ya, mencari solusi yang nantinya dapat menyelesaikan persoalan sehingga persoalan dalam kasus yang menjadi topik tadi tidak terulangi lagi di masa yang akan datang, ya, sehingga eh, pemahaman konsep pecahan dapat terus ditingkatkan, ya. Nah, jadi solusinya apa misalnya? Misalnya penggunaan media visual, ya, pendekatan kontekstual, pembelajaran kooperatif misalnya, ya, penggunaan teknologi. Nah, itu ini adalah bentuk-bentuk solusi yang ditawarkan terkait dengan kasus, ya, yang dikaji atau kasus yang memang Bapak Ibu alami secara real, nyata pernah Bapak Ibu alami ketika proses pembelajaran berlangsung, ya. Nah, selanjutnya kita uraikan juga terkait dengan hasil dan dampak, ya. Jadi setelah penerapan strategi ini, misalnya hasil ulangan siswa meningkat secara signifikan, ya. Itu kita jelaskan, lebih dari 80% siswa mencapai atau melampaui standar ketuntasan. Lalu selain itu siswa lebih aktif. Nah, jadi setelah kita memilih model pembelajaran tertentu yang berbeda dari model pembelajaran sebelumnya, ya, misalnya setelah kita menggunakan media pembelajaran tertentu, ya, setelah sebelumnya kita tak menggunakan media apapun, ya, itu dapat mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi, ya. Nah, lalu terakhir setelah kita menjabarkan terkait dengan hasil dan dampak dari studi kasus yang kita lakukan, ya, maka di bagian akhir kita jabarkan secara singkat, padat, dan jelas terkait dengan kesimpulan, ya, dari studi kasus yang kita lakukan. Gimana Bapak Ibu? Mudah bukan? Saya ulangi, ya. Jadi dalam mengembangkan studi kasus ini, tentunya yang pertama kita lakukan adalah tentukan dulu topik utama atau kasus utama yang hendak kita cari solusinya, ya. Lalu di bagian awal, ya, setelah topik utama, maka kita jabarkan sedikit secara singkat, padat, dan jelas terkait dengan latar belakang kita melakukan studi kasus. Lalu kita uraikan juga terkait dengan penyebab kesulitan dalam pembelajaran, ya, terkait dengan kasus tadi. Lalu solusi apa yang kita usulkan, ya, solusi apa yang ditawarkan, ya, terkait dengan kasus tadi agar kasus tadi nggak berulang, ya. Lalu kita jabarkan juga tentang hasil dan dampak, ya, hasil dan dampak, ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, terakhir jangan lupa disimpulkan tentunya, ya. Karena bagian kesimpulan ini juga bagian yang sangat penting dalam kita menulis laporan studi kasus. Oke, Bapak Ibu, mudah bukan? Oke, selamat mencoba Bapak Ibu, selamat berlatih, ya. Karena dalam menulis ini juga nantinya pada saat Bapak Ibu mengikuti ujian juga diharapkan Bapak Ibu dapat mengetik dengan cepat. Jadi Bapak Ibu perlu berlatih di sini. Demikian, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.